Kayaknya saya pernah melihat ada sebuah tulisan dari satu komunitas etnis tertentu yang rata-rata mereka itu adalah non-muslim, kafir. Itu kemudian pernah ada tulisan mereka yang saya baca. Kemudian dia mengatakan, saya lihat temanku yang sukses dalam bisnisnya, yang sukses dalam dagangannya, kemudian dia tidak banyak mendapatkan masalah, gampang hidupnya. Ternyata saya menjumpai dia memperlakukan ibunya kayak raja, maka dia mendapatkan rezekinya kayak raja. Tapi sebaliknya, ketika aku melihat kepada teman-temanku, kata dia, ketika kemudian banyak masalah, terlilit utang, kriminal, kejebak dengan perempuan, dan masalah-masalah yang kemudian berat, kecuali aku melihat dia memperlakukan ibunya kayak pembantu dan rezekinya pun kayak pembantu. Sampai segitunya. Makanya Masya Allah, inilah perkara yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Ternyata di dalam kita bersyukur kepada Allah, sembari kita mengatakan bahwasanya Rob, kita meminta kepada Allah supaya kita dibantu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Di situ kita lupa kedudukan ibu, dan di situ kita lupa tentang kedudukan ayah kita. Padahal itulah penopang yang penting dalam kehidupan iman kita kepada Allah ketika kita bersyukur. Semua kebaikan kita dimulai dari syukurnya kita kepada ibu kita dan bapak kita. Bahkan kalaupun kita mendapatkan masalah, perbaiki dulu apa yang salah dalam kehidupan kita sama ibu kita. Pasti Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita ketika kita telah memperbaiki orang yang disuruh oleh Allah untuk memperbaikinya. Ini kisah nyata, kalau ini saya alami sendiri. Di salah satu tempat di Bekasi Timur, ada salah satu bapak-bapak cerita kisah nyata ini. Moga-moga kisah nyata ini dapat menjadi ibroh. Beliau mengatakan, saya ini jualan habatus sauda sama madu, Ustaz. Jadi saya ketika habis menceritakan tema ini di satu masjid, bapak itu kemudian ngobrol panjang lebar dengan saya. Saya pernah sekali ketika menyampaikan, ketika saya jualan madu dan habatus sauda, maka ada salah satu bapak-bapak yang datang, muda, lebih muda daripada saya, datang dia. Tapi di wajahnya itu tampak betul ada masalah yang menggelayut. Saya kemudian karena ingin akrab dengan konsumen, karena mengharapkan jadi pelanggan tetap nanti, saya ngobrol. Pak, ada masalah ya Pak, kelihatannya kok sampai kelihatan di mukanya. Kemudian bapak itu berkata, iya Pak, ada masalah itu. Kelihatan ya Pak? Iya, kelihatan. Jadi kalau kemudian punya masalah itu, wajah itu kelihatan Pak. Tapi saya lihat bapak-bapak sih tidak ada masalahnya. Anaknya yang masalah. Tidak, insya Allah semuanya dimudahkan. Kemudian bapak itu kemudian mengatakan, ada apa Pak? Iya, saya punya anak itu satu Pak, tunggal. Anak saya ini ujian betul dalam kehidupan saya. Dan setiap waktunya anak saya itu saya cari gitu. Tiap malam tuh kerjaan saya itu nyari anak saya. Kenapa? Anak saya kecanduan dengan game online Pak. Dan dia sering kemudian hanya tidur di tempat-tempat warnet-warnet. Ini 3-4 tahun lalu kejadiannya. Ketika masih banyak game online. Maka kemudian akhirnya saya itu tiap hari, tiap malam itu mencari anak saya. Kemudian karena bapak ini sudah paham, sudah ngerti, kemudian berkata, maaf ya Pak, saya boleh nanya? Iya. Bapak ada masalah nggak dengan ibunya? Dan ada masalah nggak dengan bapaknya? Lalu kemudian dijawab, iya, saya punya masalah dengan bapak saya. Terus akhirnya berakibat pula saya ada masalah dengan ibu saya. Kapan terakhir berjumpa dengan mereka? Sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian beliau mengatakan, sudah Pak, biarkan aja anaknya Pak. Nanti kalau pas lapar dan tidak punya uang pasti balik. Bapak perbaiki dulu antara bapak dengan orang tua. Cobalah Pak pulang Pak, berbesar hati untuk mengakui kesalahan, supaya kemudian Allah akan memperbaiki urusan anak bapak dengan bapak. Ternyata bapak itu qabulul haknya besar. Qabulul hak itu menerima kebenarannya itu besar. Akhirnya kemudian mau gitu ya? Iya. Insya Allah Pak, pastikan apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Akhirnya bapak itu pulang, kemudian sebelumnya saling bertukar handphone. Lalu kemudian pulang, kemudian dia akhirnya betul-betul ngajukan cuti ke kantornya selama 5 hari langsung, Insya Allah. Kemudian akhirnya dia pergi, kemudian dia menemui orang tuanya, salah satu kota di Jawa Tengah.
lalu kemudian selama sepekan dia kemudian di rumah itu kemudian memperbaiki, dia betul-betul merendah diri, meminta maaf dan lain sebagainya, dan kemudian akhirnya orang tuanya meridhoi. Kata orang Jawa, akhirnya lileh, hatinya lileh, kemudian akhirnya memaafkan dan yang lainnya, sudah dapat sebagaimana yang diinginkan, pulang dia ke Bekasi kembali. Ternyata kemudian 1, 2 hari, 3 hari belum ada perubahan, anaknya tetap keluar. Sampai kemudian sepekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan kurang lebihnya, tiba-tiba anaknya sudah mulai jarang keluar. Lalu kemudian ketika jarang keluar, akhirnya kemudian sang bapak menyangka, ini kok tumben anak saya ini tidak keluar-keluar ini. Sampai kemudian dites sama bapaknya, kamu kok nggak keluar, nggak main, duitnya habis, ini bapak kasih nih, kalau mau nih main lagi sampai puas, nanti pulang kalau sudah habis ya. Anaknya berkata, ndaklah pak, lagi bosan. Masya Allah, tiba-tiba bosan. Padahal kita paham sampai ada orang yang mati di warnet kan, kemudian hanya untuk main itu. Tiba-tiba dia bosan anak itu, ndak pak saya bosan. Sampai kemudian 2 hari, 3 hari masih tetap keluar sesekali, kemudian mulai berkurang sampai betul-betul akhirnya tidak pernah keluar sama sekali untuk main game. Sampai kemudian akhirnya itu kesempatan sang bapak, kemudian diajak ke masjid, diajak ngaji, dan akhirnya ngaji. Dan saya pernah ketemu salah satu saya pernah ketemu orang tuanya. Disitulah kita paham. Makanya tadi kita menyampaikan, urusan kebaikan hidup kita pun tergantung bagaimana kehidupan kita bersama orang tua. Disitulah perkara yang pertama yang sering dilupakan manusia ketika bersyukur, yaitu kedudukan dia bersama orang tuanya. Makanya sebelum nanti kita bersyukur pak, tanya sama ibunya, tanya sama bapaknya, sudah ridho atau tidak pak. Dan maaf ya pak, yang terutama laki-laki, berapapun istri bapak, nggak usah sensitif, saya kan nyebut aja, berapapun anak bapak, maka bapak tetap anak bagi orang tuanya, terutama ibunya. Beda dengan ibu-ibu, bapak ini berapapun jumlah anaknya, berapapun jumlah keturunannya, maka dia tetap menjadi anak bagi orang tuanya. Walaupun bapak berjenggot putih, berambut putih, bapak tetap anak bagi ibu.